Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andrian Rohmat, Devi Anjani, Farid Ahmad Ramdhani, Haikal Abdullah, Nabila Raja Ruqayyah, Regina Widyadana, Rena Erliana, dan Sahda Fauzia akan membahas mengenai penyelesaian menggunakan metode FAM dan metode modi distribusi sebagai penyelesaian pembahasan tugas ke-9 mata kuliah riset operasi. Untuk pembahasan pertama dipersilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan jelaskan yang metode FAM ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada 3 gudang ya, 3 gudang sama 3 pabrik. Nah, di gudang apa? Kapasitas dari pabrik pertama itu 100, pabrik kedua ada 60, dan pabrik yang ketiga itu 50. Nah, yang gudang A itu kebutuhannya sekitar 50, gudang B sekitar 130, dan gudang C sekitar 30. Oke. Adapun biaya distribusinya itu dari pabrik D ke gudang A itu 40, dan pabrik D ke gudang B itu 15. Pabrik D ke gudang C itu 5 biaya distribusinya. Nah, pabrik E itu 10 ke gudang A. Nah, ke gudang B itu 20, ke gudang C 10. Sedangkan pabrik F itu biaya distribusinya ke gudang A itu 20, ke gudang B 25, dan ke gudang C 35. Oke, di sini penyelesaiannya menggunakan metode FAM. Oke. Dari yang pertama, dari selisih dulu, kita mulai ke selisih. Nah, dari gudang A ini dilihat selisih dari terkecil, 2 selisih terkecil. Nah, di sini ada 10 sama 20. Jadi selisih 10 sama 20 itu 10. Kemudian di gudang B itu 15 sama 20, selisihnya 5. Gudang C itu 5 dengan 10. Jadi selisihnya 5 juga. Oke, kalau dari pabriknya, dari baris ya. Di sini ada 15 sama 5. Selisihnya 10. Kemudian baris kedua itu 20 sama 10. 10 sama 10. Selisihnya 0. Kemudian yang baris ketiga itu 20 sama 25. Selisihnya 5. Oke, dilihat dari selisih terbesar. Selisih terbesar itu letaknya 10. Di sini 2 ya 10. Saya ambilnya itu dari kolom aja. Sini. Terus nilai terkecilnya itu di angka 10. Jadi di angka 10 dengan kebutuhan itu 50. Jadi di situ kita masukin aja 50. Jadi yang kolom 1 sama kolom 3-nya itu udah nggak keisi. Nah, terus lanjut lagi ke selisih yang kedua. Nah, selisih yang kedua itu karena yang tadi di kolom gudang A itu sudah keisi semua, jadi di tanda minus aja gitu. Kemudian dari gudang B atau kolom kedua itu selisihnya di 15 sama 25, jadinya 10 karena yang 20 itu sudah keisi. Yang gudang C atau kolom ketiga itu yang pertamanya udah keisi, jadi yang selisihnya itu tinggal 10 sama 35, jadinya 5. Nah, kalau yang baris itu selisih yang gudang C kan sudah keisi sama gudang A, jadi kita ambil gudang C-nya belum. Di sini gudang C-nya belum. Jadi kita ambil 15 sama 5-nya. Jadi selisihnya itu 10. Kalau baris yang kedua itu selisihnya 10. Dari 20 dengan 10. Kan tadi yang 10 udah keisi ya. 50. Kemudian baris ketiga itu selisihnya 10 juga. Dari 25 dengan 35. Karena yang tadi 20 udah keisi. Jadi kita ambil nilai terbesarnya lagi, yaitu 10 pada
kolom kedua yang gudang B. Terus kita ambil ke nilai terendah. Nah, di nilai terendah itu 15, jadi 100. Jadi udah keisi tuh gudang baris dari pabrik D itu udah keisi semua 33 full. Karena udah memenuhi kapasitas pabriknya. Kemudian lanjut ke selisih ketiga. Nah, kita mulai dari kolom dulu. Kolom A itu karena tadi udah keisi semua 33, jadi kita minus aja strip gitu. Terus kolom kedua itu gudang B. Kapasitasnya itu selisihnya itu 15 sama 25 ya. Jadinya 5. Terus yang gudang C 10 sama 35. Selisihnya 15. Terus ke baris yang pertama itu sudah keisi semua jadi strip. Terus baris kedua itu selisihnya 10, dari 10 dengan 20. Terus baris ketiga yang pabrik F itu selisihnya 10. Dari 25 sama 35. Nah, di sini nilai terbesarnya itu letaknya di 15. Di angka 10. Jadi masukin berapa? Karena tadi udah keisi ya 50 dari baris gudang A itu udah keisi. Sedangkan kapasitas pabrik E cuma 60. Jadi kita masukin 10 aja. Nah, kemudian lanjut ke selisih. Selisih ke yang terakhir. Dari kolom A itu udah keisi juga kan. Jadi strip aja. Terus gudang B, kolom B itu 25. Dari yang tadi 15 sama 25. Terus yang kolom ketiga itu 35. Karena yang 5 sama 10 udah keisi, jadi tinggal 1. Jadi masukin 35 aja. Yang tadi yang kolom kedua itu tinggal 25 ya. Terus baris pabrik D itu udah keisi semua, jadi strip aja. Begitu juga dengan baris kedua, strip aja. Terus sisa yang 1, yang pabrik selisih 20, 25 sama 35. Selisihnya 10. Nah, kita ambil nilai terbesarnya. Di sini letaknya di gudang C atau kolom ketiga, yaitu 35. Untuk diisi. Tadi kan sisanya berapa ya? 20 lagi ya. Jadi 20 tambah 10 kan 30. Jadi udah keisi semua tuh. Dari gudang A udah keisi 50, gudang B keisi 130, yang gudang C keisi 30. Begitupun dengan baris yang pertama, yang pabrik D itu udah keisi 100, pabrik E udah keisi 60, pabrik F juga udah keisi semua kapasitasnya 50, jadi udah memenuhi semua lah. Next. Untuk pembahasan selanjutnya, belum biaya itu belum lagi. Ya. Oke. Di sini adapun biaya transportasinya itu 50 kali 10, 100 kali 15, 30 kali 25, 10 kali 10, 20 kali 15, 20 kali 35. Nah, terus ditambahin tuh hasilnya 500 tambah 1000, 500 tambah 750 tambah 100 tambah 700. Nah, jadi biaya transportasinya itu totalnya 3.550. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke soal body distribusi. Terima kasih, Regina. Saya akan menjelaskan narasi soal dan masukkan angka ke dalam tabel. Yang pertama, soal distribusi nomor 1, yaitu D masuk ke D itu pabrik D masuk ke gudang A sama dengan memerlukan biaya 40. Kemudian pabrik D masuk ke gudang B memerlukan biaya 15. Pabrik E ke gudang B memerlukan biaya 20. Pabrik F masuk ke gudang B memerlukan biaya 25. Dan yang terakhir nomor 5F masuk ke gudang C memerlukan biaya 35. Kemudian memasukkan angka ke dalam tabelnya itu sudah dijelaskan, tinggal dimasukkan aja.
gudang pabrik B ke gudang A 40, kemudian D ke B 15, kemudian E ke gudang B sama dengan 20. Yang keempat F ke gudang B ya, sama dengan 25, memerlukan biaya 25, dan terakhir yang F, pabrik F ke gudang C memerlukan biaya 35. Untuk kebutuhan 50, yang kebutuhan gudang A 50, kebutuhan gudang B 30 ini 50 ditambah 60 ditambah 20, gudang C sama dengan 30. Udah, terima kasih, Regina. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan yang menghitung X1 dan K1. Di sini kan perumpamaannya X1-nya sama dengan 0. Jadi X1 ditambah K1 sama dengan 40. 40-nya dari mana? Dapat dari gudang A. Karena X1-nya sama dengan 0, jadi 0 ditambah K1 sama dengan 40. 40-nya dari mana? Dari yang tadi, dari yang X1 ditambah K1. Jadi K1 sama dengan 40. Terus yang kedua, R2 ditambah K2 sama dengan 15. 15 dari mana? 15 dapat dari gudang B. Karena R1-nya 0, jadi 0 ditambah K2 sama dengan 15. 15 dari mana? Dari yang tadi. Begitu seterusnya. Nah, udah gitu, disinkronin dari gudang A sama gudang B 50, 50. 50, maka kapasitas pabriknya sama dengan 100. Terus sama yang R2, kapasitas pabriknya 60. 60 dari mana? Dapat dari gudang B. Terus yang R3, kapasitas pabriknya 50. 50 dapat dari mana? Dapat dari gudang B sama gudang C ditambahkan. Kalau kebutuhan tinggal diturunin ke bawah 50. Kan gudang A ada R1 sama dengan 50, tinggal diturunin dari 50. Terus kenapa hasilnya 130? Dapat dari 50 ditambah 60 tambah 20. Terus kenapa dapat 30? Dari gudang C, hasilnya 30. Udah segitu? Tadi ada, udah Nabila? Udah? Ada yang kelewat nggak? Ya, tadi ada yang sedikit kelewat ya teman-teman. Jadi kan di sini kan nilai K1, K2, R2, R3-nya udah diketahui. Sebelumnya kan yang di atasnya itu kan belum ada ya angka-angkanya. Nah, angka-angka yang udah kita hitung ini kita masukin ke sini. Ini kan K1 di sini 40, kita masukin 40. K2-nya 15, masukin 15. K3-nya 20, masukin 20. Terus kan di sini R1-nya kan tadi perumpamaannya 0, jadi R1 sama dengan 0, R2-nya sama dengan 5, R3-nya sama dengan 10, jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Untuk pembahasan selanjutnya, dipersilakan. Canda. Baik, selanjutnya menghitung indeks perbaikan pada setiap sel yang kosong, pakai rumusnya CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Yang pertama itu ada pabrik E dikurangi gudang A, yaitu sama dengan 10. Dari mana ke 10 itu?
Angka 10 itu didapat dari gudang A. Lalu dikurangi 5, 5 itu hasil dari R2. Lalu dikurangi lagi 40 sama yang angka tersebut berada di gudang A dengan hasil min 35. Lalu yang kedua ada pabrik F dikurangi gudang A, yaitu angkanya ada 20 dikurangi 10 dikurangi 40 sama dengan min 30. Lalu yang ketiga ada pabrik D dikurangi gudang C, yaitu 5 dikurangi 0 dikurangi 20 sama dengan min 15. Lalu yang keempat ada pabrik E dikurangi gudang C, yaitu angkanya 10 dikurangi 5 dikurangi 20 sama dengan min 15. Nah, karena hasil dari indeks tersebut negatif semua, berarti belum optimal. Maka dari itu kita harus menentukan angka negatif paling besar, yaitu ada di pabrik E gudang A, yaitu hasilnya min 35. Lalu selanjutnya cara mencoret angkanya yaitu di bawah K1 kan itu ada 50, dikebawahkan. Yang kosongnya jadi 50. Lalu 50 itu dikepinggirkan menjadi 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Lalu ke atasnya yang atasnya jadi 50 tambah 50 sama dengan 100. Terima kasih. Oke, jadi kan yang di atas tuh oke ya, dipercepat aja ya. Jadi ini tuh kan yang di atasnya tuh udah ada ya. Kita tuh udah nyoret-nyoret. Jadi di sini tuh kan jadi 100, di sininya jadi 50, di sininya jadi 10. Nah, habis itu kita hitung lagi di bawahnya. Hitung lagi perhitungannya itu sama kayak yang di atas. Si perhitungan yang selnya tuh sama gitu ya, sama kayak yang di atas. Terus perbaikan indeksnya juga sama. Terus habis itu dimasukin lagi, disubstitusiin lagi ke tabel selanjutnya. Nah, di sini tuh ada terdapat perubahan ya teman-teman. Dari nilai K1-nya, awalnya kan 40. Nah, di sini K1-nya jadi 20. Dapat 20-nya dari mana? Karena ini nih, di apa sih? Karena dari perbaikan indeksnya gitu. Di sini nilai yang negatifnya teh paling besarnya teh 20, jadi dimasukin ke K1. Lalu dilanjut sama Rena, boleh silakan Rena. Oh, baik. Jadi sel berisi ini kan dari D ke gudang B sama dengan R1 ditambah K2 sama dengan 15. R1-nya itu kosong, terus K2-nya belum diketahui sama dengan 15. Jadi 15 dikurang kosong, jadi K2-nya sama dengan 15 ditambah kosong, jadi K2-nya sama dengan 15. Lalu selanjutnya ada dari F ke B sama dengan R13 ditambah K2 sama dengan 25. Jadi R3-nya belum diketahui ditambah K2-nya 15 sama dengan 25. Jadi R3-nya 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Selanjutnya dari F ke C sama dengan R3 ditambah K3 sama dengan 35. R3-nya 10, K3-nya belum diketahui sama dengan 35, jadi K3-nya 35 dikurang 10 jadi 25. Lalu dari E ke C sama dengan R2 ditambah K3 sama dengan 10. R2-nya belum diketahui, K3-nya 25 sama dengan
10. Jadi R2-nya min 15. Dan seterusnya. Caranya masih sama. Ada perbaikan sel indeks kosong. Ini dari D ke A sama dengan 20, min 0 sama dengan 20. Lalu dari D ke C sama dengan 5, min 0, min 25 sama dengan min 20. Lalu dari E ke B sama dengan 20, min 10, min 5 sama dengan 5. Lalu F min A sama dengan 20, min 20, min 0 sama dengan 0. Next. Baik, selanjutnya dipersilakan. Ini tuh kan di atasnya tuh kan kita tuh udah dari sini ya. Dari sini teh kita tuh ngambilnya dari angka 10. Nah, 10 keatasin jadi ditambah, terus ke pinggir jadi dikurang, terus ke bawah ditambah lagi, ke pinggir dikurang lagi. Nah, hasil dari penjumlahan ini tuh nantinya dimasukin ke ini. Jadi angka yang di tabel akhirnya itu berubah. Jadi 90, 10, 10, 20, dan 30. Nah, untuk pembahasan terakhir dipersilahkan. Belum ya. Nah, kita menghitung lagi, di sini tuh menghitung lagi yang sel berisinya. Sama perhitungannya juga kayak tadi. D min B sama dengan R1 tambah K2 sama dengan 15. Karena R1-nya 0, jadi K2 sama dengan 15. Jadi K2-nya adalah 15. 15 diperoleh dari mana? Dari nilai D dan B. Nah ya, dari sini ya. 15 tuh dari sini. Nah, seterusnya juga sama perhitungannya kayak gitu, diulang-ulang aja. Nah, selanjutnya ke indeks perbaikan, dipersilahkan. Nah, buat indeks perbaikan yaitu di pabrik D ke gudang A yang angkanya sama dengan 40 minus 0 minus 20. Selanjutnya pabrik E 20 minus 5 sama dengan 5. Selanjutnya pabrik A sama dengan 20 minus 20 minus 0 sama dengan 0. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk dari gudang A, gudang C, dari pabrik D, E, dan F. 10 kali 15 plus 10 kali 450 ditambah 10 kali 5 sama dengan 50 ditambah 10 sama dengan 100 ditambah 30 kali 5. Terima kasih. Ya, jadi hasil semuanya adalah 2050. Begitu ya, teman-teman. Jadi biaya transformasinya itu 2050. Sekian.